Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling amburadul tapi mantap. Ya sahabat-sahabatku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau kalian sehat, tentunya kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih keberkahan dan dikasih kesehatan tentunya sahabat-sahabatku semuanya. Nah, hari ini Tati mau ngasih kabar gembira, ya, kabar gembira yang sangat langka dan bisa terjangkau buat kita, terutama untuk mbak-mbak TKW dan TKI. Ya, di sini di Taiwan sini ada sekolah loh sahabat-sahabatku, di Taiwan sini ya. Di Taiwan sini kita bisa, walaupun kita jadi PRT, kita bisa nge-YouTube, bisa sekolah, nanti kita manfaatkan buat di Indonesia. Jadi kalau kalian punya waktu renggang atau punya waktu atau punya peluang, jangan sia-siakan kesempatan ini selagi kita masih berada di negara Formosa, sahabat-sahabat. Gimana sih Mbak Tati keuntungannya, dan gimana sih Mbak Tati sekolahnya, dan di mana sih Mbak Tati sekolahnya di Taiwan sini ya sahabat-sahabat ya. Walaupun kita nggak bisa pergi ke sekolahan sana di Taipei Wezhejiang, kita bisa sekolah secara online sahabat-sahabatku ya. Itu namanya kelas Mandarin on 40 ya, kelas Mandarin on 40 ya. Tentunya di sini guru-gurunya, lose-losenya, losi-losinya semua itu profesional ya, semua jempol ya. Ibarat kita di sini tuh sekolah ya, itu untuk masa depan kita nanti di Indonesia ya. Walaupun kita udah tua, tapi kalau kita punya prestasi, kita punya pengalaman yang mumpuni, bisa diterapkan di Indonesia ya. Jangan sia-siakan kalian bekerja di luar negeri, di Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dimanapun Anda berada. Kalau toh kalian ada kesempatan, ambillah kesempatan itu, jemputlah ilmu itu, nanti bermanfaat buat masa depanmu sahabat-sahabatku ya. Di sini ada kelas Mandarin on 40 2022 ya, 2022 ya, tahun 2022 ya. Di sini adalah angkatan kelima sahabat, angkatan kelima ya, angkatan kelima. Di sini alhamdulillah banget Tati lulus seleksi sahabat-sahabat ya, lulus seleksi. Padahal di sini itu yang mendaftar itu banyak banget orang ya, yang mendaftar itu banyak, bahkan ribuan orang yang mau sekolah di situ ya sahabat-sahabat ya. Terima kasih lose seseni sese, terima kasih banget untuk asisten guru ya, untuk asisten guru terima kasih juga sudah menerima saya menjadi murid ya. Ngasih kesempatan saya untuk belajar bahasa Mandarin dan nulis Mandarin ya. Kalau di Indonesia bahasa kita bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Saya nulis Jawa pun nggak bisa ya sahabat-sahabat ya. Nulis Hono Coroko pun saya nggak bisa. Kalau saya orang Jawa bisa nulis Hono Coroko, tapi saya nggak bisa nulis Hono Coroko ya. Dulu waktu sekolah itu nulis Hono Coroko, saya ngepek itu beli kertasnya itu ya, rambut masuk, kertasnya itu dulu beberapa mamaku yang beliin dulu ya. Di sini ada kesempatan ya, kita bisa sekolah sambil bekerja ya. Nanti ini yang angkatan kelima ini dimulai pelajaran itu pertengahan Januari sahabat-sahabat. Jadi pertengahan Januari nanti Tati sudah menerima buku-buku pelajaran, semua dikirim di alamat rumah sini ya. Seumpama kita pun mau pindah ya, mau pindah majikan pun kita harus ngasih tahu ke asisten gurunya ya, biar buku pelajaran selanjutnya ditransfer ke alamat yang baru, begitu ya sahabat-sahabat. Jadi kita bisa bekerja, kita sambil belajar sahabat-sahabat ya. Kalau sudah bekerja selesai, kita sinau belajar. Nah, di sini pelajaran itu akan online, kita bisa mengerti, kita video call begini, kita belajar bareng-bareng ya. Belajar nulis A bahasa Mandarinnya itu apa ya, tulisan A Mandarinnya gimana. Kalau yang udah penterjemah saya nggak ngomong ya, kalau penterjemah itu udah lihai, udah pinter,
sudah bisa nulis Inggris, sudah bisa nulis Mandarin, nulis pager. Kalau yang saya itu belum. Dulu di waktu sekolah pun, saya di PT pun ya, itu saya bisa bahasa Mandarin aja ngepek, sahabat-sahabat ya. Tahu kan ngepek? Ngepek itu yang lihat buku gitu ya. Bahasa Mandarinnya makan apa, minum apa, mandi apa, tidur apa, itu saya dulu ngepek. Suruh ngitung guru saya suruh berdiri ke depan papan tulis, suruh ngitung, saya baru masuk sehari. Namanya Lose Mariam dulu waktu di PT. Saya suruh ngitung 1 sampai 10, sedangkan 1 aja saya nggak ngerti bahasa Mandarinnya apa. Kosong aja bahasa Mandarinnya apa, nggak tahu, nggak ngerti babar belas waktu saya dulu ya. Itu pengalaman di waktu saya di PT. Ya baru masuk 2 hari suruh ngitung 1 sampai 10. Kalau sekarang mah suruh ngitung 1 sampai 1000 ya saya sanggup. Ya, kalau dulu saya belum tahu sama sekali angka 1 itu namanya apa, angka 2 itu apa, angka 3 itu apa, angka 4 itu apa, angka 5 itu apa. Kalau bahasa Indonesia kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu kan. Ya, bahasa Malaysia pun ya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Ya, kalau bahasa Arabnya saya juga nggak ngerti ya, maklum ya, saya bukan itu ya. Ya saya Islam tapi bahasa nulis Arabnya itu juga kurang ya, maklum, namanya nggak belajar ya. Di sini kalian mau masuk di kelas Mandarin on 40, yaitu ada persyaratannya sahabat-sahabat ya, ada persyaratannya. Di mana persyaratannya? Satu adalah pekerja migran, TKW atau TKI ya, yang berada di Taiwan. Karena TKW dan TKI yang berada di Taiwan itu sekitar 6.450 orang. Sahabat-sahabat, hebat kan? Orang Indonesia bisa masuk Taiwan segitu banyaknya. Nah, itu tersebar di seluruh Taiwan, sahabat-sahabat ya. Tersebar di seluruh Taiwan, yaitu orang Indonesia itu banyak banget dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu semua masuk Taiwan. Nah sekarang ini mau masuk juga susah ya, maklum. Tapi yang di sini tuh udah penuh banget ya. Orang Taiwan, orang Indonesia yang di Taiwan tuh udah banyak banget. Persyaratan 1 menurut ketentuan adalah buruh migran atau TKW dan TKI. Ya, gimana sih cara mendaftarnya? Di sini ada cara mendaftarnya, yaitu tanggal 9 Januari sampai 13 Februari. Ya, jamnya jam berapa? Jam 10 sampai jam 12. Ya, kita daftar online juga bisa. Kita datang ke Wojecan sana stasiun juga bisa. Ya, kalau yang ada waktu peluang banyak silahkan datang ke Wojecan. Tapi kalau saya online saja ya, saya daftar itu secara online saja. Terus alamatnya di mana? Taipei, dekat stasiun ya. Pintu J-in itu nomor 24 ya. 24. Ya, di situ tempatnya. Terus biaya pendaftaran berapa? Biaya pendaftaran itu 2.000 NT, sahabat-sahabat ya. Uang pendaftaran itu 2.000 NT. Terus membawa apa saja? Ya, kalian harus membawa ARC atau KTP Taiwan. Ya, sahabat-sahabat ya. Tentunya kalau kalian berpergian, ya kalian berpergian itu bawalah semua yang punya kalian ya. Bawa paspor, bawa ARC, bawa Chenpao-ka. Itu penting banget sahabat-sahabat ya. Paspor, ARC, Chenpao-ka di Taiwan itu penting banget, ini sangat penting. Kadang ada yang majikan itu nggak memperbolehkan kita pegang paspor dan kita nggak boleh pegang ARC. Ada, ya banyak. Ya sahabat-sahabat, tinggal kepercayaan majikan. Ya. Kalau majikan itu nggak percaya sama kita, ARC sama paspor itu paspor itu mau dipegang sama majikan. Karena kalau paspor sama ARC ini kan bisa buat pinjem uang, bisa apa. Nah, majikan itu nggak mau repot ya. Majikan itu nggak mau repot dan nggak mau tahu. Jadi kebanyakan ya di Taiwan sini ada paspor sama ARC itu dipegang sama majikan, ada. Bahkan Chenpao-ka aja, kartu kesehatan aja yang megang majikan juga. Ya namanya orang seluruh Taiwan itu nggak sama. Sama juga orang Indonesia. Orang Indonesia juga begitu. Ya nggak sama, ada yang baik, ada yang nggak. Orang Taiwan juga begitu, ada yang baik, ada yang nggak. Tergantung kitanya sendiri. Ya sahabat-sahabat ya.
Kalau majikan saya, alhamdulillahirobbilalamin banget. Selama saya di Taiwan sini, alhamdulillah majikan-majikan saya itu baik-baik semuanya. Rata dari pertama nyampe sekarang itu rata baik semuanya. Ya, jadi paspor, ARC, sama Chempauka itu saya semua yang pegang. Ya, karena apa? Kalau yang pegang dia, nanti aku mau jalan kemana-mana, mau belanja kemana-mana, takutnya kenapa namanya orang itu harus jaga-jaga ya sahabat-sahabat ya. Namanya orang itu harus jaga-jaga, namanya orang itu nggak tahu ya, nggak tahu ada kejadian apa-apa kita nggak tahu. Yang penting kita bawa ARC, bawa Chempauka, bawa paspor begitu. Kalau sewaktu kita di jalan atau kita di pasar waktu di Taiwan itu nggak kayak di Indonesia sahabat-sahabat ya. Kalau di Taiwan itu kalau ada alamat, polisi cepet tanggap, oh ini rumahnya sini, majikannya sini, nah langsung telepon, langsung selesai. Ya itu nggak mengharap, tapi kita mengantisipasi atau apa ya, persiapan atau siap siaga, ngono loh ya sahabat-sahabat ya. Jadi di sini ada kelas Mandarin, jangan sia-siakan untuk yang ada di Taiwan. Kalian gunakan ya. Untuk yang ada di Taiwan, buat teman-temanku ada kabar gembira loh ya. Kalian banyak waktu, kalian ada peluang ya, ada gaji, entar ada gaji dari rumah, maksudnya dari majikan, ada gaji dari YouTube, ada kita pengalaman sekolah. Itu penting ya sahabat-sahabat ya, karena itu buat masa depan kita ya, buat masa depan kita nanti loh di Jawa sana, di luar rumah sana ya. Kalau kita bisa bahasa Mandarin, kita bisa nulis pager, atau kita bisa nulis tulisan Cina itu ya, bahasanya pager itu, kita nanti bisa buka sekolah les anak-anak bahasa Mandarin. Kita bisa jadi penerjemah di pariwisata, di Borobudur, di Bali, di mana kan bisa sahabat-sahabat. Kalau kita bisa nulis Mandarin atau kita bisa bahasa Mandarin, walaupun kita nggak bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris itu bisanya no sama yes ya, saya nggak ngerti babar blas ya, saya tahunya no sama yes, itu bahasa Inggris saya ya. Kalau sekiranya didengar nggak enak ya saya bilang no, kalau didengar agak enak sedikit kata-katanya saya yes begitu. Tapi saya terjemahnya saya nggak ngerti begitu ya sahabatku ya. Itulah Tati ya. Makanya Tati di sini di Taiwan sini, Tati akan bekerja keras menimba ilmu dan untuk kemajuan diri Tati sendiri sahabat-sahabat ya. Karena apa? Kalau kita di rumah itu nggak mungkin saya bisa sekolah begini ya, nggak mungkin saya bisa nge-YouTube. Tapi kalau di rumah saya nanti insya Allah, walaupun saya sudah karirnya di YouTube ya, mau saya ngevlog sana ngevlog sini, ngevlog nandur maton, ngevlog kebun teh, ngevlog papringan, kan bisa begitu ya, karena udah ada bakat tersendiri begitu sahabat-sahabat ya. Makanya sekali lagi kalian dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, jangan buang-buang waktu. Kalian harus berpikir jernih sahabat-sahabat. Oh saya harus, kok waktuku banyak banget ya, saya ada peluang, oh saya harus begini, secepatnya itu ambillah tindakan sahabat-sahabat ya. Ambillah tindakan ya, tindakan yang bermanfaat ya. Kita di negeri Formosa itu bebas sahabat-sahabat, maksudnya bebas itu jangan sampai melanggar hukum atau melanggar ketentuan di Taiwan ya. Di Taiwan itu polisinya mantep, nomor 1, nomor 1. Karena apa? Kita ada masalah langsung ditanganin oleh polisi. Polisi itu kalau mana yang salah ya tetap salah, nggak bisa dibela-bela ya. Kalau dia mau dihukum ya dihukum, nggak ada nih kamu saya kasih uang segini hukuman nggak jadi, nggak ada begitu sahabat-sahabat ya. Kalau di Taiwan itu hukum tetap berlaku, duit itu nggak berlaku kalau orang salah, kalau orang bener ya tetap bener begitu ya sahabat-sahabat. Jadi untuk buat teman-temanku semuanya yang berada di Taiwan, tetap kalian bekerja dan belajar ya. Silahkan kalian mendaftar di kelas Mandarin on 40 2022 sahabat-sahabat ya. Sekarang lagi itu ya, angkatan kelima ya, angkatan keempat kemarin sudah lulus semua ya, udah lulus semua
Desember kemarin, terus sekarang buka angkatan kelima. Jadi buka angkatan kelima ini udah ditutup apa belum saya juga belum tahu. Nah, nanti saya kira-kira tanggal 10 atau 15 ini kan saya dapat buku. Nanti saya juga unboxing bukunya sahabat-sahabat ya. Tetap semangat bekerja buat mbak-mbak TKW TKI seluruh Taiwan. Jangan lupa dan di like, di subscribe bila suka video Tati, karena video Tati akan menginformasikan sekitar Taiwan dan Indonesia. Dan jangan lupa tekan link yang di bawah ini ya. Tekan link yang di bawah ini ya. Video-video Tati itu banyak banget, komplit banget sahabat-sahabat ya. Silahkan like dan subscribe. Jangan pencet itu sampai titik kunting. Nah itu ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan berusaha biar masa depan kalian itu cerah. Bye.